Banyak hal yang kita lakukan tanpa kita sadari, salah satunya dalam pengambilan keputusan. Kita memilih sumber-sumber pertimbangan yang tepat untuk memberikan masukan lalu menimbang-nimbang semua masukan dalam proses yang hati-hati. Meski begitu, masalah akan tetap terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita akan membereskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang pembahasan pertama dari materi tentang pengambilan keputusan. Yang mana pada pembahasan pertama kali ini akan membahas tentang teori pengambilan keputusan. Sebelum kita mengetahui apa arti dari teori pengambilan keputusan, tentunya kita harus mengetahui apa arti dari keputusan serta arti dari pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih keputusan tersebut. Keputusan merupakan suatu hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Sedangkan untuk definisi pengambilan keputusan sendiri, banyak para tokoh atau para ilmuwan yang mendefinisikan tentang arti dari pengambilan keputusan ini. Yang mana dari banyaknya definisi yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif atau berbagai alternatif yang sudah ada secara sistematis tersebut untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Jadi, setelah kita mengetahui arti dari keputusan serta pengambilan keputusan, dapat kita pahami bahwa teori pengambilan keputusan berarti merupakan suatu teori-teori atau teknik-teknik serta pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang mana jika ditelaah lebih lanjut, terdapat 4 paradigma dalam teori pengambilan keputusan, yang diantaranya yaitu model rasional, model organisasional, model politik dan kekuasaan, serta model garbage can. Yang pertama, model rasional. Model rasional merupakan suatu model yang paling basic di dalam pengambilan keputusan dibandingkan model-model yang lainnya. Di mana dalam perspektif ini diasumsikan bahwa setiap individu itu memiliki kesamaan perilaku terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang mana berdasarkan perspektif ini, si pengambil keputusan itu berada dalam situasi di mana dia mengetahui secara pasti atau secara persis apa tujuan yang ingin dicapai dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, tujuan tersebut akan menentukan langkah-langkah berikutnya yang akan kita gunakan untuk pencapaian tujuan yang sudah diagendakan. Di mana si pengambil keputusan itu mendapatkan informasi dan mengembangkan serangkaian kegiatan alternatif. Lalu dari serangkaian alternatif yang ada itu dipilih atau terpilihlah suatu alternatif yang paling optimal untuk digunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model organisasional. Nah, di sini model ini merupakan pengembangan dari model rasional di mana dalam pengambilan keputusan, kognitif dari faktor pengambilan keputusan yaitu terbatas dan aspek-aspek organisasilah yang akan menutupi keterbatasan kognitif dan membentuk kognitif aktor pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada model politik dan kekuasaan. Di sini akar dari perspektif politik dalam pengambilan keputusan yaitu ilmu politik. Maksudnya perspektif ini melihat bahwa para pengambil keputusan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Mereka bekerja sama melalui proses koalisasi dan preferensi dari aktor yang memiliki pengaruh yang paling besar yang akan menang. Dan yang terakhir yaitu ada model Gerbangi Chan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Cohen.
March dan Olsen, yang maksudnya itu bahwa keputusan dalam suatu organisasi terjadi dengan tidak sengaja atau kebetulan. Teori ini merupakan reaksi dari model rasional dan model politik yang menurut mereka memiliki banyak kelemahan, terutama dalam memahami proses pengambilan keputusan. Dalam situasi yang kompleks, tidak stabil, dan juga dalam dunia yang ambiguous. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Masrurin. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif pemecahan masalah untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Menurut Stephen Robin, terdapat 6 proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Proses ini dimulai dengan menentukan masalahnya. Suatu masalah terjadi jika terdapat ketidaksesuaian antara keadaan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan. Pada tahap ini, pengambilan keputusan menentukan apa yang relevan dalam pengambilan keputusan. Nah, pada langkah ini membawa kepentingan, nilai, dan preferensi personal pengambil keputusan ke dalam proses. Yang ketiga yaitu menimbang kriteria. Diidentifikasi sebelumnya agar diberikan prioritas yang benar dalam keputusan. Yang keempat yaitu menghasilkan alternatif. Langkah ini mewajibkan pengambil keputusan untuk menghasilkan alternatif yang mungkin bisa berhasil dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu menilai semua alternatif pada masing-masing kriteria. Maksudnya di sini yaitu pengambil keputusan harus menganalisis dan mengevaluasi secara kritis masing-masing alternatif. Hal ini dilakukan dengan menilai setiap alternatif pada setiap kriteria. Dan yang terakhir yaitu menghitung keputusan optimal. Ini dilakukan dengan mengevaluasi setiap alternatif terhadap kriteria tertimbang dan memilih alternatif dengan skor total tertinggi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Syafrina Miladia sebagai pemateri yang terakhir akan menjelaskan tentang peningkatan kreativitas pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bukan hanya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, akan tetapi dalam mengambil keputusan haruslah bersifat rasional dan masuk akal serta diterima oleh para bawahan. Dalam mengambil keputusan juga membutuhkan kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menggabungkan gagasan-gagasan dalam suatu cara yang membuat asosiasi yang luar biasa. Kreativitas menunjukkan bahwa individu memiliki kemampuan dalam memproduksi gagasan-gagasan baru dan bermanfaat. Kreativitas juga membuat pengambil keputusan untuk menjadi lebih menghargai dan memahami masalah, termasuk dalam masalah yang akan dilihat oleh orang lain, serta membantu dalam identifikasi semua alternatif yang ada. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan sangat perlu untuk ditingkatkan. Adapun dalam peningkatan kreativitas pengambilan keputusan, pemimpin harus melakukan hal-hal yang kreatif. Menurut Asmara, diantaranya itu tahap yang pertama orientasi masalah, yang kedua preparasi, yang ketiga inkubasi, yang keempat iluminasi, dan yang kelima verifikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.